Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Para pendengar kisah-kisah inspiratif yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Jumpa lagi dengan saya Abi Nawwaf, akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif tentang sifat gigih. Mudah-mudahan kisah singkat ini menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk menjadi orang-orang yang tidak gigih. Para pendengar setia kisah-kisah inspiratif yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwasanya seorang wanita menghadap Nabi Muhammad SAW, sedang tangan kanannya tidak berfungsi alias mati sebelah atau keplek bahasa Jawanya. Katanya, "Duh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ya junjunganku, doakanlah aku supaya tanganku yang tiada berfungsi ini sembuh kembali." Lalu jawab beliau, "Kenapa tanganmu sampai jadi demikian?" Wanita itu bercerita, "Pada malam hari aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi. Neraka Jahim berkobar dengan apinya dan surga telah tersedia. Namun dalam neraka kulihat ibuku tengah berusaha menghindari sengatan apinya dengan sepotong lemak gaji hewan dan kain sapu tangan yang dikipas-kipaskan oleh kedua tangannya. Dan aku pun bertanya, 'Wahai ibuku, kenapa ibu berada di sini?' Padahal sepengetahuanku, ibu adalah seorang yang taat beribadah kepada Allah dan berbakti kepada suami, hingga ayah pun ridho kepadamu." Jawabnya, "Hai putriku, benar, aku seorang yang taat kepada Allah dan suami, tapi sifat gigir memaksaku ke tempat ini." Selanjutnya aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan lemak dan sapu tangan yang dipegang ibu ini?" Jawabnya, "Itulah harta yang dapat kusedekahkan sepanjang hidupku, berupa sepotong lemak dan secarik kain sapu tangan, lain tidak." Dan aku bertanya lagi, "Bagaimana dengan ayahku? Di manakah beliau sekarang?" Jawabnya, "Beliau seorang pemurah, dermawan, suka membantu si lemah, tentu tepatnya di surga." Maka aku pun segera menuju surga. Ternyata ayah berada di sana. Beliau tegak di atas telaga Tuhan, "Ya Rasul, ayah memberi minum banyak manusia." Maka aku pun menuntut dan berkata, "Hai ayah, ini ibuku yang istrimu yang taat kepada Tuhan dan berbakti kepadamu tengah terancam bahaya di neraka. Sementara ayah memberi minum banyak orang dari telaga." Nabi Muhammad SAW, "Untuk itu berilah ibu minum dari telaga ini." Jawabnya, "Hai putriku, Allah melarang mereka yang gigir dan berdosa minum dari telaga Nabi Muhammad SAW." Al-Kisah, karena ayah bersikeras tidak mau memberi, maka aku pun memaksa mengambil segelas dari air telaga itu dan langsung kuberikan kepada ibu yang sedang haus. Namun suara kutukan tertuju padaku. Katanya, "Mudah-mudahan tanganmu layu, tidak berfungsi akibat perbuatanmu itu." Maka ketika aku bangun dari tidurku, tangan menjadi layu, tidak berfungsi demikian ini. Kemudian Aisyah berkata, Nabi Muhammad SAW seusai mendengarkan cerita wanita tersebut, menaruh tongkat pada tangan yang layu itu dan berdoa, "Ya Tuhan, dengan hak mimpi yang dikisahkan oleh wanita ini, sembuhkanlah tangan yang layu ini." Maka dengan doa beliau SAW, tangan yang layu tiada berfungsi itu langsung sembuh, pulih kembali seperti asalnya.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sakha'u sajaratun fil jannati ahsanuha mutadalliyatun fi dunya faman akhadha usnan minha qadahu ilal jannah wal bukhlu syajaratun fin nar ahsanuha mutadalliyatun fid dunya faman akhadha husnan minha qadahu ilan nar." Yang artinya sifat pemurah itu tidak bedanya seperti pohon surga, dahan-dahannya menjulur ke dunia. Siapa mengambil sebuah dari dahan-dahan tersebut, ia dituntun ke surga. Sebaliknya, sifat kikir itu seperti pohon di neraka, dahan-dahannya menjulur ke dunia. Siapa mengambil sebuah dahan dari pohon tersebut, maka ia tersesat ke dalam neraka. Nabi Muhammad SAW bersabda, "As-sahiyyu qaribun minal haqqi wal khalqi wal bakhilu ba'idun minal haqqi wal khalq." Yang artinya orang pemurah itu dekat dengan baik, orang pemurah itu dekat dengan hak, juga dengan masyarakat. Tetapi orang yang kikir menjauh yang hak dan masyarakat. Juga Nabi Muhammad SAW bersabda, "Al-bakhilu yadkhulul jannata walau kana zahidan." Yang artinya orang kikir sulit masuk surga sekalipun ia sedang zahid, suka beribadah dan melupakan urusan dunia. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para pendengar kisah-kisah inspiratif yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan kisah singkat sederhana menjadikan pelajaran berharga bagi kita semua untuk menjadi orang yang tidak kikir, orang yang senantiasa membantu menolong sesama. Amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup sekian dan mohon maaf. Assalamualaikum